dibatalkan aja, dibatal demi hukum kan, dan atau di non executable kan. Namun jawabannya apa? Tolol bego gitu. Pada intinya ini menjadi indikator bahwa mereka sendiri senang dengan ada. Nah, dalam kasus Tanah Dagolos ini kedaulatan negara itu udah dilanggar. Jadi ini kasus pidana, bukan perdata lagi, pidana itu. Muhammad dan Abdul Rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di pagi ini, di hari Senin, kita bisa bersilaturahmi dalam live streaming ini ya. Kita akan membahas masalah perang psikologis yang digunakan, yang dijadikan modus oleh jaringan mafia tanah ini. Kita berada di Dago ya. Nah, kita akan membahas masalah modus-modus yang digunakan ya. Nah, kita berada di RW 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Di sebelah selatan ini Dagolos. Ini Dago. Ini Kabupaten Bandung. Alhamdulillah matahari cerah ya. Kita akan membahas masalah perang psikologis, perang yang digunakan oleh jaringan mafia tanah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada kita membahas putusan pengadilan perdata yang diduga kuat ini sebagai indikator bukti adanya perkara pidana ya. Namun tidak sesuai dengan yang kemarin diproses. Kemarin yang diproses penipuan pihak penggugat, sedangkan laporan kami diduga kuat ada jaringan mafia tanah saling gugat. Diduga kuat jaringan yang menempatkan pihaknya di penggugat dan pihaknya di tergugat. Nah, di sini kita akan membahas perang psikologis yang dimainkan. Nah, dari sini kita akan membahas korelasi dengan modus ini ya. Di sini tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 454 garis miring PDT titik G garis miring 2016 garing PN titik BDG. Ini untuk filenya bisa di-download ya, bisa di-download di slide share kita. Lain daripada itu di Mahkamah Agung sudah dihapuskan. Oke, kita akan mulai dari sini. Ini terjadi gugatan. Begitu terjadi gugatan, jaringan ini sudah memahami psikologis kita. Dengan adanya gugatan, dia itu kita seolah-olah sudah ada kasus gitu. Padahal kasus itu adalah kasus yang dibuat, kasus yang direkayasa. Ya, ini terima kasih Walubis. Nah, di sini kita akan membahas modusnya ya. Di sini ada penggugat. Penggugat. Ya, terima kasih Bu Dwi Ningrum. Ya, halo juga. Di sini ada penggugat. Di sini penggugat melakukan gugatan melawan. Nah, dari sini aja kita sudah dijebak secara psikologis. Bahkan juga ini sudah penipuan yang sangat besar ini ya, penipuan mafia tanah. Penggugat dengan tergugat melawan ya. Namun kalau kita periksa, dan saya alhamdulillah sudah meriksa dengan sesama, ini nggak ada indikator penggugat utama dengan tergugat utama ini saling berhadapan. Namun malah diduga kuat saling kerjasama, adanya interaksi. Nah, dari sini kita
ada kalanya terjebak melawan ya. Dari sini kita terjebak dengan penggugat dan tergugat ini melawan, kita terjebak. Kita sudah dijebak oleh modus-modusnya, bahwa ini diduga kuat mafia tanah saling gugat gitu. Dengan kata lain, diduga kuat pihak penggugat dengan tergugat utama itu satu jaringan. Oke, kita perjelas lagi ya. Pada intinya, pada dasarnya, gugatan itu pihak penggugat utama akan berhadapan dengan tergugat utama. Utamanya tergugat satu. Kita akan meriksa. Penggugat dengan tergugat satu, setelah kami periksa secara mendalam, itu nggak ada masalah. Bahkan tergugat satu pun menandatangani petisi-petisi yang kita buat ya. Di sini petisi yang kita buat. Karena ini jauh sebelum adanya ini loh ya, jauh-jauh sebelum adanya kasus ini. Kenapa ini jauh-jauh sebelum adanya kasus ini? Karena kita sudah memperkirakan kasus ini bakal terjadi. Dengan kata lain, modus ini terjadi. Dari sini, ini tergugat satu, ya, ini istrinya ikut serta menandatangani petisi kami. Nah, dari sini menjadi pelajaran penting ya. Oke. Jadi pada intinya penggugat dengan tergugat satu diduga kuat itu nggak ada masalah, ya. Dengan tidak ada masalahnya itulah yang menjadi bukti adanya dugaan kuat tindak pidana. Kenapa? Karena ini. Jadi mereka pada dasarnya tidak saling berhadapan, namun di sini dituliskan lawan. Ya, dari sini indikator adanya dugaan tindakan pidana murni. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Untuk memeriksa, kita harus memeriksa dulu penggugat apakah punya masalah dengan tergugat dua. Nah, setelah kita memeriksa tergugat satu, apakah punya masalah tergugat dua? Ada indikasi-indikasi itu penggugat dan tergugat dua itu tidak ada punya masalah. Bahkan dalam putusan-putusan perdata ini pun diduga kuat malah saling berkolusi. Bahkan mereka sepakat objek yang ada yang seharusnya di Dago, dikatakan Dago, itu dialihkan ke Dagolos atau RW 02. Di sini ini halaman 46 ya. Ini pihak tergugat mengajukan permohonan kepada hakim hanya di RW 02. Lain daripada itu, pihak penggugat pun di halaman 31 ini masih belum ini ya, masih objektif mengatakan lokasinya Dago tanpa kata los ya. Ini halaman 31 ya, putusan pengadilan perdata tahun 2016. Ya, terima kasih Bapak Satria Wek. Nah, dari sini kemudian di halaman 32 terjadi pengalihan. Ya, terjadi pengalihan di halaman 32 ya. Putusan perdata ini di poin 12 yang asalnya Dago ditambahi kata los ya. Itu maknanya jauh beda loh. Jadi kalau Dago identik dengan kelurahan, kalau los itu wilayah di RW 02. Nah, lainnya ada lagi, ini dipertegas di poin 14 ya. Penggugat nyatakan tuh udah ditambahin kata los ya.
Kita simak lagi yang sebelumnya. Di halaman 31 ini nggak ada kata los, jadi cuma dago. Sementara di halaman 32 ini sudah ada manipulasi, ditambahin kata los. Apakah pihak penggugat saja? Tidak. Tergugat pun, para pihak tergugat pun sama. Itu tadi juga. Ini para pihak tergugat ya, di halaman 81 mengemukakan objeknya ada di dago. Ya. Kemudian di halaman 82 ini di putusan ini ya, putusan perdata. Namun diduga kuat putusan perdata ini sebagai indikator adanya kasus pidana. Pidana murni ya. Diduga kuat pidana murni. Jadi nggak bisa digunakan novum. Nah, di sini pada poin ini sudah beralih ke los. Ya, terima kasih Bapak Pasar Sosa. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Ini udah ada los ya. Sementara 81 dago. Ya. Dago identik dengan kelurahan yang dipimpin oleh lurah. Sementara kalau los itu identik dengan RW 02. Itu korelasinya akan memanipulasi ini Kampung Cirapuhan RW 01. Jadi RW 01 itu nggak termasuk dagolos dan juga nggak termasuk RW 02, bukan merupakan bagiannya. Nah, kembali tadi kita memeriksa ini ya. Jadi pada intinya tergugat utama pun nggak ada masalah dengan penggugat ya. Dari sini kita terjebak. Kita dijebak, dimanipulasi, direkayasa seolah-olah ini ada kasus. Begitu ini ada kasus ini, inilah yang jadi masalah. Jadi pada intinya, pada dasarnya mereka nggak ada punya masalah perdata. Namun begitu ada masalah perdata, itulah yang jadi masalah. Dan selanjutnya, ini jaringan-jaringannya ini yang malah yang ribut. Ya, ini kayak perang aliansi-aliansi. Oke, saya contohkan dalam kenyataan ini ya, sejarah ya. Blok Barat sama Blok Timur konflik. Apakah mereka konflik secara langsung? Tidak. Siapa yang jadi korbannya? Di Vietnam terjadi perang, ya. Di Jerman terpisah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, dan saat ini sudah bersatu. Kemudian misalkan di Korea, ada Korea Utara, ada Korea Selatan. Korea Utara mendukung Blok Timur, sedangkan Korea Selatan mendukung Blok Barat. Nah, dari situ yang jadi korban adalah pihak korban-korban yang di pihak tergugat. Jadi pada intinya mereka merekayasa adanya gugatan, padahal nggak ada gugatan dalam artian saling berhadapan, namun diduga malah saling berkolusi. Bahkan juga kita kalau memeriksa lagi di halaman 81, 82 itu tampak janggal juga ya. Di sini tampak di halaman 81 ada kuasa hukum. Ini Muhammad Arif S. Jayanegara. Tadi diduga kuat juga banyak yang terlibat ini ya. Dan rekan Fajar Permana Sidik dan rekan. Nah, pada halaman 81 tampak. Di halaman 81 bahwa penggugat intervensi. Nah, ini penggugat intervensi itu artinya para pihak tergugat ya. Pada tanggal 1 Juni 2016. Nah, ini. Bagaimana mungkin dia disebut penggugat intervensi sementara gugatan sendiri belum ada?
Jadi tanggal 1 Juni 2016 gugatan itu belum ada. Bagaimana mungkin dia disebut penggugat intervensi? Dan ini ada nota kesepemahaman dengan tergugat nomor 2. Nah, di sini jelas. Di sini jelas ya, ini Raminten. Nah, ini poin 3. Poin 3 ada nota bahwa antara penggugat intervensi dengan para tergugat konvensi. Nah, ini bagaimana mungkin disebut penggugat intervensi dan tergugat konvensi? Ya, sedangkan gugatan sendiri tanggal 6 November 2016 itu belum ada. Kita bisa periksa di halaman 28. Di halaman 28 di sini tentang duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 November ya. 30 November, ingat baik-baik, 30 November 2016. Ya, ini didaftarkan di pengadilan tanggal 30 November. Sementara 6 November 2016 penggugat intervensi. Nah, ini kan kejanggal kan. Jadi penggugat intervensi itu nggak ada. Kenapa kami katakan nggak ada? Karena gugatan sendiri belum ada, ya. Gugatan sendiri belum ada. Nah, balik ke poin yang kita bahas ya. Jadi pada intinya ini sudah terjebak. Jadi mereka menjebak psikologis kita. Bila mana ada penggugat, terus ada tergugat, melawan, saling melawan, itu kok kita beranggapan bahwa mereka saling berhadapan. Nah, dari sini kita udah terjebak. Kita udah terjebak secara, jadi konsep modus yang digunakan itu strategi modus psikis kita yang diiniin. Ntar juga pada dasarnya juga akan terjadi masalah selanjutnya dan selanjutnya. Kita ulas mengenai kericuhan polisi bentrok dengan warga. Kalau polisi bentrok dengan warga, masalahnya apa? Laporan tertolak. Laporannya apa yang tertolak? Ya, melaporkan penggugat. Kita balik ke konsep itu tadi. Penggugat dan tergugat aja sepemahaman. Ngapain lah pakai ngelaporin penggugat? Nah, itu malah ada modus-modus baru bahwa itu ada titik-titik penyelamatan. Titik-titik penyelamatan bagaimana maksudnya? Ini banyak oligarki besar itu di belakang ini pihak tergugat. Itu tadi ya, termasuk ada praktisi hukum, bahkan juga ada oligarki misalkan. Nah, ini yang belum diungkap ya, misalkan Iwan Surjadi atau pihak lainnya lagi. Jadi ada diduga pelaku dan juga diduga korban itu belum terungkap. Bahkan di putusan pidana pun itu belum terungkap. Kami udah memeriksanya putusan pidana. Ya, balik lagi itu tadi polisi. Jadi ada kalanya ntar kasus-kasus kayak gini makin banyak terjadi. Itu. Namun jadi penting sekali menjadi pelajaran buat kita mengungkap masalah ini. Oke, selanjutnya akan kita membahas ya. Kita membahas duduk perkara bahwa ini gugatan, ini dan lain sebagainya. Dan dari 31 ini masih objektif, 32 sudah itu kejanggalan ya. Udah sering kami bahas kejanggalan bahwa pada intinya dia menggugat Egendom Verponding 3740, 3741, 3742 ya. Ini total luasnya sekitar 6,3 hektar. Di sini dikemukakan Dagolos. Ya. 3 hektar berada di pasar yang luasnya hanya 0,5 hingga 1
hektar atau 2 hektar. Itu kan udah nggak masuk akal ya. Namun apakah penggugat saja yang tidak masuk akal, tergugat pun sama. Nah, di sini ya kan hakim judik fakti tidak berperan secara maksimal, nggak memahami kasus ini. Kita nggak menuding apakah mereka berkolusi, yang jelas nggak berperan secara maksimal judik faktinya. Dari sini kalau kita pelajari dengan seksama bahwa pada intinya modus yang digunakan itu seperti itu. Nah, dari sini ini juga salah satu indikator nomor 35 ini, pihak penggugat ya itu mendorong hakim supaya memberi keputusan kepadanya supaya dimenangkan. Ya, kita terjebak. Hakim pun terjebak bahwa si ini punya hak untuk dimenangkan. Lain daripada itu, tergugat pun mengajukan eksepsi atau sanggahannya bahwa penggugat itu error in person, salah pihak. Nah, dari sini kita terjebak. Hakim pun dipaksa untuk terjebak dalam rekayasa-rekayasa ini. Jadi pada intinya kita terjebak. Penggugat mengemukakan ini haknya, tergugat pun mengemukakan ini. Jadi artinya kita terjebak seolah-olah ini mana yang benar gitu kan, sehingga hakim akan memutuskan oh penggugat yang benar. Lain daripada itu ada kemungkinan lainnya, oh tergugat yang benar. Dari situlah kita dalam analisa kami, dalam pemeriksaan kami yang sangat mendalam, ini jauh sebelum sidang ya kami memeriksanya. Kenapa? Karena kita pernah diajak juga sama jaringan-jaringan ini. Namun kita tolak. Kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan mereka. Jadi menurut pendapat kami, menurut pandangan kami, menurut analisa kami diduga kuat error in person itu menjadi sarana jebakan. Intinya penggugat error in person, tergugat pun error in person. Jadi penggugat nggak punya hak untuk menggugat, tergugat pun nggak punya hak untuk mengajukan eksepsi gugatan. Kenapa demikian? Karena ada pihak ketiga, ya korban dan pelaku diduga merekayasa kasus ini, ikut serta merekayasa kasus ini. Ya, dari sini kita bisa memeriksa berkas-berkas RT RW ya. Di sini ini berkas Dagolos loh ya. Di sini dikemukakan ya. Ini surat keterangan tahun 97. Ini kopi berkas tahun 97 ya. Nah, ini kita akan kalau kita memeriksa berkas sebelumnya. Ini ada 2 RT ya. RT 2 Dagolos ya. Ini tergugat 2. Ini juga tergugat. RT 1 Dagolos. Namun kalau kita memeriksa ini juga tuh ada kejanggalannya. Ini hanya cuma 1 RT. Yang sebenarnya objek lokasinya itu cuma 1 RT kalau kita mengacu pada tahun 86. Nah, ini pemimpin Dagolos yang disegani dan dihormati dan harum namanya ya. Namun kemudian banyak beralih-alih. Pada dasarnya juga ini pada dasar awal kedatangannya pun di Kampung Cirapuan ya, bukan di Dagolos di awal kedatangannya. Itu menurut keterangan warga. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa berkas ini ya. Ini terkait berkas dengan 9 lampiran berkas 97 tadi ya.
Di sini ada nama-nama penggarap. Ada nama-nama penggarap ya. Ini. Ada nama-nama penggarap. Potensinya untuk saling gugat. Nah, inilah potensi kolusi untuk saling gugat. Di sini hanya tercatat 57. Nah, ini 2000. Ini total 2522. Jadi totalnya untuk 57 itu 5940 ya, untuk 27. Lain daripada itu udah ditingkatin menjadi 10.000. Ya, udah ditingkatin 10.000. Jadi dari berkas ini kita bisa menilai ya, menilai. Ini kan cuma 10.000 ya. Dengan dijadikan tergugat itu berpotensi diuntungkan. Dari 10.000 menjadi 63.000. Jadi berpotensi diuntungkan. Ya. Jadi bukan dari situ ada dugaan, ada indikator kuat rekayasa saling gugat. Nah, ini kita pelajari berkas ini ditandatangani oleh Ketua RW 02 Dagulos ya. Di sini juga ikut serta tanda tangan Camat Coblong, Bapak Askari ya. Di sini juga ditandatangani juga Lurah Dago, Dr. Andes Taufik. Dan ini juga tergugat. Yang bisa jadi hanya cuma dilibatkan. Nah, ini yang tergugat 2 atau pembela insidentil. Nah, bahkan ini selanjutnya ini objek 270 meter ini juga nggak disampaikan di kasus pidana. Di kasus pidana Heri Hermawan Muller. Dari sini kami mengemukakan bahwa kasus pidana pun itu pun masih belum mengungkap adanya permasalahan ini, akar dari permasalahan ini. Di 3. Ini penting juga kami jelaskan ya, karena menyangkut juga adanya pihak kami yang dirugikan dengan adanya kasus perdata ini. Ya, sehingga diduga kuat ini bukan kasus perdata, namun kasus pidana murni. Ya, bahkan ini luasnya lebih luas ya, lebih kurang sekitar 4 hektar hingga 5 hektar. Itu yang dijadiin manipulasi. Nah, ini juga menjadi ini ya. Kita akan ini. Warga ketika itu ya, ini sebelum gugatan ya, ntar ada saya sampaikan korelasinya kaitannya dengan kasus konflik agraria. Menolak nerima wakaf. Kenapa warga menolak nerima wakaf? Ini langsung di lokasi ya. Ini yang terkait dengan masjid. Menolak menerima wakaf. Kenapa mereka menolak menerima wakaf? Pada intinya, pada dasarnya, warga-warga yang menolak wakaf ini itu bisa, insya Allah bisa dipercaya. Ya, kenapa mereka menolak wakaf? Pada dasarnya bukan wakaf. Jadi maksud pihak-pihak ini untuk memberi dukungan ini. Jadi dia menguasai ini dengan legal memproses SHM ini. Nah, itu tadi seluas 270 meter hingga dan 868 meter. Ya, ini terima kasih doanya dan dukungannya. Ya. Jadi modusnya dan atau motifnya inilah yang diserobot. Pada dasarnya ini bukan milik penjual. Dalam hal ini terkait dengan Ketua RW 02 Dagolos ketika itu Ismail Tanjung ya. Lain daripada itu, ini
Ini atas nama penjualnya, atas nama tergugat 1. Pada dasarnya bukan milik dia. Ya. Supaya disahkan, inilah supaya didukung, inilah diberikan wakaf. Jadi pada dasarnya ini diduga kuat suap atau gratifikasi. Kaitannya sama ini apa? Ini diduga kuat. Ini kan ketua RW 02 Dagolos ya. Ikut serta memanipulasi Kampung Cirapuan jadi Dagolos. Tuh. Terus kaitannya sama yang ini 270 meter ini apa? Jadi diduga kuat dia diberi peranan sebagai tergugat utama. Nah, bahkan ini juga ini ditandatangani Meli Nathaniel notaris, itu juga banyak kejanggalannya. Jadi sertifikat masih terbit atas nama penjual. Setelah berpuluh-puluh tahun ya. Nah, lain daripada itu, ini berkas RT RW Dagolos dan Kampung Cirapuan ya, disebutkan 3740, 3741, 3742 ini ada di RW 01. Nah, inilah yang dimanipulasi ya. Inilah yang dimanipulasi RW 01. Ingat baik-baik, RW 01 bagian dari RW 02 dan juga bukan bagian dari Dagolos ya. Jadi ini lebih banyak yang dimanipulasi loh dalam kasus ini. Ini terima kasih ya Wak Lubis, Ibu Dwiningrum, Bapak Satria, Bapak Pasarosa. Tuh di sini banyak. Lain daripada itu, itu tadi kan kalau berkas 97 itu luasnya 10.000 meter ya maksimal. Ini akan melakukan pengembangan dari sini. Ini juga ada urusan fasilitas umum, dengan kata lain dan kepentingan negara juga kan. Dan dari sinilah diduga kuat untuk berpotensi untuk penggugat menang pun, tergugat menang pun itu berpotensi untuk kolusi ya. Bahkan ini tuh, bahkan ini juga diketahui para tergugat juga ya. Jadi di sini termanipulasi. Kita sudah melaporkan 2023, 2009, 2007 kita udah melaporkan. Ya, di sini jelas aspirasi memerangi jaringan mafia tanah. Ya, 2003. Ini 9 ini. Dan ini nggak segampang itu ya, nggak segampang itu dalam artian kita tanggal 30 April 2025 kemarin juga hampir-hampir dikeroyok gitu. Bahkan tadi saya sampaikan juga ya, ini sebenarnya juga ada korban di ini Uci Kuswida itu 30.23 itu dikeroyok dan gugur. Tuh, alhamdulillah kita dapat juga dukungan dari DPR pusat ya. Namun kami masih menyayangkan ini masih belum ada langkah-langkah yang sesuai dengan harapan kami. Terus juga perlu kami tegaskan juga komitmen kami bukan mempermasalahkan ini semuanya, bukan. Namun kami istilahnya berusaha mengajukan permohonan kepada pemerintah bagaimana kebijaksanaan terkait hal ini. Di sini juga ada berkas-berkas bagaimana inilah surat inilah yang diduga kuat disalahgunakan oleh jaringan mafia tanah ini. Mana diduga kuat terdiri dari
jaringan-jaringan yang di luar dan juga jaringan-jaringan yang ditempatkan di posisi penggugat dan jaringan di posisi tergugat. Ini merupakan surat BPN tahun 1983. Saya punya kopiannya, terus terang 1 lembar. Di sini surat BPN Kota Bandung ini diberikan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, dari sini juga terjadi konflik of interest atau konflik agraria. Jadi ada beberapa pihak yang direkomendasikan oleh Gubernur Jawa Barat tahun 84. Yang jadi persoalannya ini masalah ini semakin panjang, bahkan ini pun disalahgunakan oleh jaringan mafia tanah saling gugat ini tadi. Yang mana dalam pokok bahasan ini udah saya sampaikan bahwa pada intinya kita udah dijebak oleh seolah-olah ini adalah penggugat yang berhadapan dengan tergugat, gitu ya. Padahal diduga kuat penggugat dan tergugat itu saling berkolusi. Dari sini juga sebenarnya semua pihak itu menggunakan alas hak barat agendum verponding. Jadi tidak sesuai yang dalam pemberitaan, penggugat saja yang menggunakan alas hak barat agendum verponding ya. Jadi Nini Karim DKK atau Yayasan EMA itu ada di berkas ini ya, berkas putusan perdata di sini digunakan sebagai bab alat bukti pihak tergugat ya. Itu juga mengajukan alas hak itu berdasarkan agendum verponding, yaitu hak barat. Dan ini juga penting juga saya sampaikan juga, mohon doa dan dukungannya. Dan lain daripada itu, adakannya ntar kebijakan-kebijakan pemerintah juga sebentar lagi akan mengalami perubahan-perubahan. Namun kalau kita nggak mempelajari secara jeli, memeriksa tidak secara detail atau dengan seksama, akan terjadi masalah-masalah baru lagi gitu. Kemudian selanjutnya sini akan mengungkapkan ini error in objecto. Tadi udah saya ungkapkan bahwa kedua belah pihak diduga kuat error in objecto. Namun modus yang digunakan oleh jaringan ini menempatkan kita seolah-olah kita terbawa bahwa penggugat itu error in objecto. Hakim akan memberi keputusan. Ini yang mana yang benar? Siapa yang error in objecto? Di pengadilan negeri, hakim memutuskan bahwa penggugatlah yang benar. Di pengadilan tinggi, penggugatlah yang benar. Sementara di kasasi mengemukakan tergugatlah yang benar. Dari situ kami menjelaskan bahwa dalil error in objecto itu salah satunya menjadi modus gitu. Modus rekayasa. Pada intinya kedua belah pihak itu error in objecto. Jadi salah tempat atau lokasinya nggak jelas. Dengan mengemukakan 6,3 hektar ada di Dagolos atau RW 02, itu aja sudah salah kan? Kenapa? Kalau kita pahami riwayat, itu sama dengan artinya, identik artinya 6,3 hektar berada di hanya sekitar 0,5 hingga 2 hektar. Itu kan udah error ya. Sementara tergugat pun membuatnya semakin error. 6,9 itu berada di RW 02. Artinya 6,9 hektar itu berada di sekitar 2 hektar. Berada di sana. Ya gini. Objek yang sangat luas ini digugat. Di mana lokasinya? Di sana. Tuh. Itu kan udah error. Harusnya gimana? Ini tadi manipulasinya yaitu tadi dari Dago menjadi Dagolos. Itu udah error itu. Jadi kalau masih Dago itu masih belum error, tapi udah terjadi manipulasi itu tadi. 6,3 hektar itu ada di Dago.
kemudian mereka memanipulasi 6,3 hektar itu ada di sini. Tuh, ya kan? Paham? Kita ini di lokasinya langsung ya. Dari situ udah error ya. Dari sini juga kami mengumumkakan, berarti ini wilayah yang ini dan ini dianeksasi menjadi seolah-olah Dagolos. Nah, ini juga kami mengumumkakan, kemarin juga kami laporkan ke DPR Pusat, bahkan juga ke Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Prabowo bahwa ini aneksasi. Aneksasi itu bukan hanya melanggar aturan pemerintah Republik Indonesia, namun juga melanggar PBB. Jadi Kampung Cirapuhan menjadi Dagolos itu aneksasi. Ya, itu penggabungan wilayah. Yang jadi masalahnya apa kepentingannya digabungkan wilayah? Ini tadi kan. Jadi pihak-pihak yang jadi korban dan atau pihak-pihak yang diduga pelaku yang di luar sidang itu yang harusnya juga ditarik. Ya. Juga kami mengemukakan ini kasus pidana murni berkaitan dengan ini kemarin juga ada pertanyaan, apakah warga bisa melawan negara? Bisa jadi kalau dalam kasus perdata. Namun penting juga kita bahas ya. Warga dalam kasus ini tidak bisa melawan negara karena yang dilawan adalah kedaulatan negara terkait dengan wilayah administratifnya. Oke, kita kasih contoh secara langsung ya. Ini tampak di layar ya. Ini apartemen The Match. Apartemen The Match itu alamatnya RT 09. Ingat baik-baik, RT 09 RW 01. Ya. RT 09 RW 01. Dago. Ya. Begitu penggugat menang dan atau tergugat menang, ini alamatnya di mana? Alamatnya kan diganti harusnya. Yang tadi kan alamat aslinya saat ini Jalan Insinyur Haji Juanda RT 9 RW 1. Dengan adanya putusan perdata ini harus diganti. Alamatnya jadi Jalan Insinyur Haji Juanda Dagolos RW 2. Nah, dari sini kami mengumumkakan bahwa ini sudah melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia terkait dengan wilayah administratifnya. Itu tadi RW 1 diubah jadi RW 2. Ya. Ini praktek secara di kenyataannya ya. Langsung di lapangan, langsung di lokasinya, dari situ sudah tampak jelas. Jadi kita kembali ke pokok bahasan kita ya. Jadi modus yang digunakan itu modus psikologis. Jadi seolah-olah ada pihak yang berhadapan, kita secara psikologis, oh itu saling berhadapan, saling lawan-melawan. Kita terpicu atau terprovokasi, itu saling berhadapan. Namun kalau kita periksa dengan seksama, bukan. Saya sudah memeriksa dengan seksama, itu bukan saling berhadapan, namun saling bekerja sama. Dalam bahasa lainnya saling berkolusi. Nah, itulah dugaan tindak pidana. Ya. Bahkan juga gugatan penggugat non prium litin consortium. Penggugat kurang pihak. Penggugat kurang pihak. Kita terfokus, oh iya penggugat kurang pihak, harusnya melibatkan ini apartemen The Match. Hakim terjebak. Berarti ini yang benar yang mana? Penggugat atau tergugat? Nah, dari situ juga kita terjebak. Dengan konflik warga dengan polisi, kita juga terjebak. Bahkan polisi juga terjebak.
mereka terjebak. Terjebak kenapa? Balik ke poin itu tadi. Penggugat utama dengan tergugat utama nggak ada masalah. Yang ribut kaki tangannya. Bahkan juga dalam kasus ini yang banyak ribut siapa? Praktisi-praktisi hukum yang dari sinilah, dari kampus inilah, dari kampus sana. Mereka nggak memeriksa secara jeli. Mereka hanya mempelajari secara sekilas. Ya. Dan juga bahkan juga kami sayangkan ada pemimpin-pemimpin yang udah dikirimin kita surat tapi masih belum memahami kasus ini. Mendukung Dagolos. Kalau mendukung Dagolos itu berarti mengabaikan Kampung Cirapuan RW 01. Tapi kalau dikatakan mendukung Dago, itu termasuknya Dagolos dan termasuknya Kampung Cirapuan. Jadi kami juga tidak mendiskreditkan Dagolos ya, namun juga penting juga kami tegaskan bahwa sejak lama bahkan di Kampung Cirapuan RW 01 pun itu sejak lama juga kami warga-warga ini juga mengemukakan bahwa istilahnya mengkoreksi kepemimpinan yang ada di RW 01 sejak lama, dengan kata lain supaya nggak ikut serta terlibat dengan jaringan ini gitu. Sementara dalam kasus ini kalau saya pelajari, wilayah Dagolos sendiri itu sudah tersandra gitu, tersandra sejak lama. Bahkan itu tadi ya, berkas-berkas putusan, berkas-berkas putusan dan juga berkas RT RW di sini mengemukakan terjadi pengembangan. Jadi pihak-pihak tertentu pun didorong untuk melakukan ekspansi wilayah, pengembangan wilayah. Dari sini juga kan akan jadi masalah juga kan, dan termasuknya pengembangan wilayah di fasilitas-fasilitas umum dan objek-objek warga yang diintimidasi dan dihalang-halangi haknya. Bahkan kita kalau memeriksa ini ya, berkas tahun kopi ini, berkas tahun ini ya 9556. Dalam berkas ini mengemukakan wilayah-wilayah ini terkait dengan Blok Dago ya. Jadi ini kalau ini Dago belum kelurahan, Blok Dago. Ketika itu Desa Coblong. Nah, di sini juga mengemukakan, dalam berkas ini juga ada mengemukakan bahwa di sini ada Blok Cirapuan. Jadi Cirapuan itu riwayatnya sangat panjang. Sedangkan dalam putusan ini mendistorsi ya. Begitu dikatakan Dagolos atau begitu dikatakan RW 02, seolah-olah wilayah ini tidak ada. Ya, seolah-olah wilayah ini tidak ada. Kenapa? Karena ini bukan bagian dari RW 02, bukan pula bagian dari Dagolos. Ya, dari situ diduga kuat ini bukan perkara perdata, namun diduga kuat ini pidana murni. Kami sebenarnya nggak menekankan ini dibawa kembali lagi ke kasus pidana ya, namun yang penting, poin yang penting dalam kasus ini bagaimana objek-objek yang ditutupi atau dihalang-halangi dan atau disembunyikan ini terkait sekitar 4 hektar atau 5 hektar ini tadi. Jadi ada kalanya banyak pihak tidak masuk akal juga. Ini kepentingan pemerintah apa? Menyelamatkan 2 hektar yang ada di sana dengan mengorbankan 4 hektar atau 5 hektar.
itu jelas-jelas kan nggak masuk akal kalau itu memang benar kepentingan pemerintah, ya. Kalau benar-benar kepentingan pemerintah itu nggak masuk akal. Namun diduga kuat itu kepentingan oknum yang merekayasa kasus ini. Ini terima kasih Bapak Yayan Sopyan, Bapak Pasar Sosa, Bapak Satria, Ibu Dwi Ningrum, Pak Lubis, terima kasih atas kunjungannya ke akun kita ya. Ikutin channel kita akan membahas ini. Bahkan juga di sini ada korelasi-korelasi dan ini ada keterkaitan indikator rekayasa kolusi atau interaksi penggugat dengan tergugat. Dalam berkas ini, kopi berkas ini ada keterangan. Ini terkait dengan tergugat 1 ya, dan atau jadi tergugat 1 dengan tergugat 2 itu adik ipar. Jadi dia membutuhkan dana sekitar sini. Ya. 40 juta hingga 200 jutaan. Ini untuk menebus SHM. Apa korelasinya dengan kasus ini? Dalam kasus ini, pihak penggugat mengungkapkan dia menguasai objek 220 meter. Sedangkan riwayat objek 220 meter itu terkait dengan tergugat 2. Terkait dengan tergugat 2 ya. Dari sini diduga kuat ada interaksi. Bahkan interaksi lainnya lagi, ini kaitannya dengan ini. Joy Budi Hartanto dalam putusan pidana ya, kalau kita memeriksa secara sesama putusan pidana yang kemarin diproses dalam putusan pidana itu mengemukakan bahwa dia menyerahkan uang 300 juta kepada penggugat lainnya atau penggugat lainnya ya, Joy Budi Hartanto atau PT Dago Integra kan penggugat 4. Sementara itu dalam putusan pidana pun pihak tergugat 2 mengakui bahwa dia telah bertemu sebelum ini ya. Dia telah bertemu dengan penggugat Dodi Rustandi. Dalam hari ini penggugat 2 mengemukakan tidak 2 kali. Apa korelasinya dengan ini? Diduga kuat dana yang 300 juta sedikit banyaknya itu mengalir ke pihak tergugat. Nah, mengalir ke pihak tergugat. Dari sini jaringan mafia tanah ini sangat sistematis. Ya, mereka menggunakan modus-modus psikologis kita. Jadi psikologis kita akan beranggapan bila mana ada penggugat dengan tergugat, kita secara psikologis akan menilai ini dia berhadapan. Dan hakim itu akan menilai demikian. Berhadapan, kami masih dengan tegas mengatakan bukan, dia tidak berhadapan, diduga kuat dia berinteraksi atau bahasa lainnya berkolusi. Ya, sehingga kasus ini kami mohonkan supaya demi hukumkan dan atau kembalikan ke kasus yang mendasarnya. Gitu. Dengan kata lain kita balikan ke pemerintah membentuk tim independen mengurus ini. Kita nggak mendorong kasus ini kembali lagi ke masalah pidana, namun gimana keadilan pemerintah untuk mendistribusikan lahan-lahan yang ada itu. Sementara lahan-lahan yang ada ini dimodifikasi dan atau bahasa lainnya direkayasa untuk diberi kemenangan kepada penggugat dan atau tergugat.
sebagaimana kami jelaskan itu tadi. Nah ini, misalkan ini, kita nggak bicara alas hak dulu ya. Misalkan ini jatuh, yang pertanyaannya misalkan demat jatuh ke penggugat atau tergugat. Kita nggak mempermasalahkan poin itu. Poinnya ini alamatnya di mana? Ya, kalau sekarang alamatnya di RW 1. Namun begitu penggugat dan atau tergugat menang, alamatnya dirubah jadi RW 02. Nah itu kan yang nggak masuk akal, ya. Jadi perubahan alamat, kita nggak membicarakan alasan. Dari sini kita mengemukakan dalil-dalil bahwa ini sudah melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia. Bukan bicara masalah alasannya ya. Dengan aja, dengan merubah alamat itu udah melanggar kedaulatan Republik Indonesia, karena negara Republik Indonesia punya kedaulatan terhadap wilayah administratifnya ya. Dari sini ini juga kita tahun 2025 ya, kita menambah surat dan dengar pendapat dengan ini Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung ketika itu Bapak Indrizal Nazar ya, Ketua Komisi B ya. Nah ini terkait pemasangan pipa induk. Nanti kami jelaskan apa kaitannya ini ya. Pipa induk. Nah ini diketahui kami ketika itu sebagai Ketua RT, pengurus IKI Masjid, ini staf, ini Ketua RW ya. Jadi gini, pipa induk ini dipasang sepanjang 400 meter dari sana ya. Sini, jalan sini, sini sampai ke sana, Masjid Al Ibadah. Dari sana, sekitar sana ya, Masjid Al Ibadah. Kemudian dari titik Masjid Al Ibadah itu ke titik ujung yang sana itu sekitar 300 meter. Artinya pipa ini panjangnya dari sana ya ke sana itu 700 meter. Kemudian rata-rata lebar 70 meter. 70 meter kali 700 artinya ada 49.000 meter. Artinya apa? Tanah yang 49 meter itu identik dengan Kampung Cirapuan RW 01. Bukan Dago Elos RW 02. Ya. Dari sini udah banyak rekayasa dan manipulasi. Kemudian akan itu pihak-pihaknya. Bahkan dari sini udah akan terjadi pengacak-acakan. Jadi dari tahun 2027 kita udah berkirim surat kepada Lurah Dago supaya ditentukan batasan awalnya. Kemudian merembet ke sini. Jadi fokusnya tadi itu tadi yang kami jelaskan terkait dengan Ismail Tanjung itu tadi, terkait dengan Iwan Surjadi, Komisaris PT Batu Nunggal itu tadi. Dan lain daripada itu ada interaksi lainnya lagi terkait dengan hal ini. Bahwa bab alat bukti yang digunakan oleh pihak tergugat ya, yang digunakan oleh pihak tergugat itu ada alas haknya, nggak ada padanya. Ini ya, kita bisa periksa di halaman 73 ya, putusan perdata ini ya, yang diduga kuat ini adalah indikator bukti pidana. Di sini poin ini ya. Ini bapak alat bukti ini terkait objek 15.000 meter. Jadi gini ceritanya. Ketika kami datang ke kantor PBB, ya terima kasih Bu Evelyn, terima kasih atas doa dan dukungannya telah datang ke channel kita. Ketika kami ke kantor PBB, ya, petugas PBB mengemukakan bahwa objek terkait ini telah beralih ke pihak yang bernama Dedi M. Saad.
silakan searching Deddy M. Saad. Ternyata ketika kami searching, Deddy M. Saad juga mengurus tanah di Jakarta. Dari situ ada indikator-indikator. Dari sini mengemukakan bahwa ada pihak ketiga lainnya lagi gitu, yang diduga korban dan atau diduga pelaku. Ya. Nah, dari sini surat pernyataan penggarap untuk pertanian penghijauan seluas 15 langalengiaknya. Jadi ada lahan-lahan yang diintimidasi atau dihalang-halangi haknya atau disembunyikan. Artinya apa? Kuat bila mana tergugat menang pun, yang mana diduga kuat berkolusi dengan pihak penggugat, itu masih memiliki potensi untuk mendapatkan hasil kolusinya. Jadi saling berbagi. Jadi pada intinya bila penggugat menang, itu kan dapat lahan sekitar 6 hektaran. Ya. Sementara dalam rekayasa kasus ini juga di gedung kuat, begitu hakim memberi kemenangan ke pihak tergugat, mereka udah mempersiapkan ini, ya, mempersiapkan terkait dengan objek ini, yang pada dasarnya objek 15.000 meter ini berada di pihak ketiga, ya, bukan berada di pihak tergugat, ya. Jadi di balik layar sudah berada di pihak ketiga. Jadi ini kasus ini sangat ini sekali, ya, sangat kompleks sekali. Dan adapun langkah-langkah hukum yang masih berjalan itu sangat supaya kasus Perda Gulos melawan Mueller itu dibatal demi hukumkan dan atau di non executable kan, karena masih menyisakan banyak masalah-masalah yang belum diungkap dalam persidangan, baik itu sidang perdata maupun sidang pidana. Jadi ada yang mengemukakan dalam perdata sudah 20 tahunan, ini 50 tahun hingga 100 tahun diintimidasi dan dihalang-halangi haknya. Bahkan ketika zaman Belanda pun kayak gitu. Jadi pertanyaan penting bagi kita bersama dan juga bagi pemerintah, apa arti kemerdekaan baginya? Itu apa arti kemerdekaan Republik Indonesia baginya? Jadi udah temurun-temurun tergugat mengemukakan turun. Itu kita udah periksa bahwa pada intinya mereka sendiri tergugat konyong bisa ada SHM 80 meter di persidangan. Dari sini naik kasus ini, jadi kita menjadi para pihak tergugat pun kita masih dirugikan karena peta SHM 80 meter ini menyangkut juga jalan. Lain daripada itu, peta 270 meter dan 108 meter menyangkut dan juga jadi pada dasarnya juga jamaah masjid itu nggak bisa lewat. Itu. Ya, ini terima kasih banyak atas doa dan dukungan. Semoga kita bersama diberikan kelancaran rezeki, keberkahan, selamat dunia akhirat, dan ini mohon doa dan dukungannya. Dan semoga pemimpin Republik Indonesia sehat selalu dan bisa bersikap adil dan bijaksana. Lain daripada itu, ini sebenarnya juga kita pahami banyak jaringan-jaringan yang kuat, bahkan juga petinggi-petinggi, bahkan di berkas putusan pengadilan kalau kita periksa dengan seksama pun di halaman 80 sampai 89 itu ada nama-nama petinggi kalau kita periksa satu-satu. Oh ya, untuk file PDF-nya sehubungan dengan yang lengkapnya itu di Mahkamah Agung kan sudah dihapuskan. Itu bisa di-download di slide share kita ya, cari aja yang lengkapnya. Putusan Perdata 2016.
Nah, ini juga kami ingatkan, jadi jangan kayak baser-baser itu cuma mengupas-ngupas langsung ke pengadilan tinggi ya. Bahkan ntar insya Allah juga kita akan membahas masalah putusan pengadilan tinggi. Para baser-baser dan juga atau nggak jelas lah ya, itu juga satu persatu juga udah kami iniin ya, kami istilahnya kami koreksi, kami udah tuliskan di slide share, misalkan ada katanya dari fakultas hukum ini, fakultas hukum itu, namun kami kritik, Anda membedakan dago dengan dagolos saja nggak paham bagaimana membahas masalah ini gitu. Dengan kata lain juga, kalau misalkan Anda benar objektif, Anda sebenarnya juga terjebak gitu, terjebak dalam ini tadi yang pokok yang kita bahas. Kita seolah-olah udah terjebak pada modus yang mereka gunakan secara psikologis. Secara psikologis kalau mereka akan memprovokasi psikologis kita dengan adanya penggugat, dengan adanya tergugat, berarti mereka berhadapan, itu kan. Sehingga kita harus mendukung yang mana nih? Namun kalau saya yang nggak mendukung keduanya. Jadi keduanya menurut kami penggugat. Nah, ini yang disampaikan oleh Menteri AHY ya, Menteri Agus Harimukti, Bapak Agus Harimukti ketika menjadi Menteri BPN ya. Ini dirugikan 3,6 triliun. Namun yang kami sampaikan cuma 100 miliar hingga 1 triliunan atau 2 triliun lah ya. Kenapa kamu kemukakan demikian? Bahwa kami iniin seandainya kerjasama, otomatis kan kerugiannya nggak setinggi itu. Namun itulah yang jadi masalah pentingnya. Jadi kalau kita mengemukakan kerugiannya 3,6 triliun itu seolah-olah membenarkan salah satu pihak ya. Namun kami nggak membenarkan kedua belah pihak. Apakah mereka salah? Bukan begitu juga. Jadi pihak tergugat pun menguasai fisik-fisik lahan, namun sebagaimana tadi kami sampaikan, tidak sebagaimana di fakta di persidangan yang berjalan. Sedangkan fakta persidangan berjalan itu seolah-olah menempatkan warga kampung Cirapuhan yang punya legal standing maupun yang sudah dihalang-halangi haknya itu menjadi pihaknya tergugat dan atau menjadi pihaknya tergugat atau penggugat. Dalam hal ini secara ini juga nggak masuk akal. Dengan kata lain, kampung Cirapuhan harus diubah dulu menjadi Dagolos atau RW 1 harus diubah dulu menjadi Dagolos. Nah, inilah yang kami sampaikan, ini melawan negara. Melawan negara bukan masalah alas haknya, tapi wilayah administratifnya. Jadi kampung Cirapuhan itu ada, RW 1 itu ada. Namun putusan perdata ini mendistorsinya. Jadi seolah-olah penggugat itu berada di RW 02 Dagolos, tergugat pun seolah-olah berada di RW 02 Dagolos. Dari situ yang dilawan itu gitu. Ya, sekali lagi terima kasih pada semuanya, Bapak pas akun Sasar Sosa, Bapak Yayan Sopian, Bapak Bambang Irawan, terima kasih. Bapak Evelyn, ngeri ya nantinya. Makanya kita mengharapkan ini ya, ngeri. Ya, ini kita, namun kita sudah menuliskan, Bapak, menuliskan surat ke DPR RI, termasuknya Komisi 1, Bapak. Jadi Komisi 1 perlu kami tegaskan ya, Komisi 1 itu berkaitan dengan Hankam, Pertahanan Nasional. Ya, makanya kalau lihat di slide juga ada itu, kita menuliskan surat ke Komisi 1-2.
Komisi 2 berkait dengan masalah pertanahan, Komisi 3 berkait dengan masalah hukum. Karena diduga kuat ada rekayasa hukum. Terus Komisi 11 terkait masalah keuangan, apa kaitannya? Pengaliran dana ini tadi. Juga isi 13 dalam ini HAM. Juga kita menuliskan surat ke Menteri HAM. Juga kita menuliskan surat ke Mendagri terkait dengan batas wilayah. Dan memang ini ngeri, iya memang ngeri. Ya, ini modusnya itu tadi Pak. Kita harapan ini menjadi pelajaran penting buat kita bersama dan juga menjadi pelajaran penting juga buat pemerintah bahwa pada dasarnya ini kasus yang dibuat-buat. Pidananya itulah pidananya. Dengan buat kasus dasarnya kalau kita memeriksa berkas itu pada dasarnya semuanya juga udah kondusif. Namun dengan kasusnya ini, itulah yang jadi masalah. Kita tadi udah bahas ya, pada dasarnya penggugat dan tergugat utama pun nggak ada masalah. Namun yang ribut malahan pihak-pihak yang nggak paham, yang diikut sertakan. Jadi aliansi-aliansi gitu. Jadi ibaratkan dalam perang itu tadi, perang barat melawan blok timur, yang ribut siapa? Yang jadi korban siapa? Jerman. Yang jadi korban siapa? Vietnam. Yang jadi korban lainnya lagi siapa? Korea. Korea Selatan, Korea Utara, ya terpisah dari situ. Sehingga kami juga, makanya juga kami dengan tegas berkirim surat bahwa yang kayak kami tegaskan, yang kami kirimkan surat, bahkan tertulis juga Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia. Kami dengan tegas mengemukakan Panglima Perang. Kenapa? Ya ini memang kondisinya kacau. Sehingga tuh kan menurut Bapak Bambang Irawan juga ngeri. Iya Pak. Bahkan juga sudah ada korban jiwa. Nggak ramai dalam pemberitaan itu masih belum apa-apa. Ini ada warga dikeroyok, gugur, ada di berita nggak ada. Jadi dari sini juga ada indikator bahwa pemberitaan itu juga banyak yang apa ya istilahnya, ya dibayar lah gitu. Dibayar gitu. Jadi adakannya berita-berita itu ada ketika kita mampu membayarnya gitu. Bahkan juga kita pernah kedatangan jurnalis, apakah bisa terbit? Tidak bisa terbit. Tidak diterbitkan, mungkin butuh anggaran gitu kan. Dari sini jadi pelajaran penting kita bersama. Ada kalanya media-media yang mengemukakan objektif, mengemukakan dalil-dalil membela HAM, membela hukum, ada kalanya juga banyak yang rekayasa juga gitu. Nah, di sini juga ini kami 2010 juga udah berkirim surat ke BPN ya. Namun jawabannya nggak sesuai dengan jawaban yang diberikan kepada pihak penggugat maupun tergugat. Kayak itu janggalnya ya. Ini 2010 ya. Ini 2010, ini banyak surat. Kami kirim ke BPN Kota Bandung ya. Jadi jawabannya nggak jelas. Bapak silakan cari dulu. Ini deh di mana lokasinya, di mana ininya. Riwayat juga kami jelaskan. Jadi kami sendiri juga dilema. Ini mengakui hak Egendom Verponding atau enggak. Sedangkan pihaknya semuanya juga menggunakan Lasa Barat Egendom Verponding. Nah, dari sini juga kami jelaskan. Adapun ini memang estimasi kami jelaskan riwayat tahun segini. Ini juga dapat jawaban tidak. Adakannya kan yang jadi dilemanya kan gitu. Dari dilemanya ini apa, suratnya udah diberikan. Yang jadi masalah kan nggak mau nerima. Itu nggak mau ngasih tanda, sehingga seolah-olah tidak diberikan. Padahal ketika ini nih 2010 ya, jauh sebelum adanya sidang. Jadi kemarin ada forum Dago Melawan, ada pihak forum Dago Melawan. Wah,
Nenaunan udah 9 tahun kayak ini berapa tahun di sini udah sangat lebih jauh ya. Bahkan dari sini kami sudah mempelajari kasus ini, bahkan diduga kuat kasus ini bakalan terjadi ketika itu bukan meramal, namun jadi sudah tampak ketika itu aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Ibaratkan kayak gini aja lah, ada orang malam-malam mengendap-ngendap, itu kan diduga kuat akan melakukan tindakan-tindakan yang kuat, tindakan gitu kan. Malam-malam tengok-tengok ini gini tadi terkait dengan adanya pihak-pihak yang lain yang udah kami informasikan namun juga masih belum ditanggapi itu ya. Misalkan pihak-pihak ketiga tuh, dari sini juga ada laporan-laporan pihak-pihak luar juga yang mana ini juga dari sini bekas TPA Dago. Ini di sini mengungkapkan ya lapangan bola. Ini ada lapangan bola. Namun ini jadi bekas TPA ya. Kemudian dijadikan tempat sampah lagi. Kemarin ada yang menanya, ya karena ini kan awalnya TPA, harus TPA. Kalau kita balik ke belakang ya, awalnya itu penggalian. Namun kalau kita balik ke belakang lagi itu kebun. Kalau kita ke belakang lihat zaman ini ketika dalam penjajahan ya, ketika dalam penjajahan kolonial mereka udah ada di sini dan ketika membangun rel di Janda 1880-an. Dan berikut juga ikut serta dan atau terlibat dan atau dipaksa ikut serta membangun gua Belanda dan atau berikut gua Jepang dan atau di sana kemarin ada, mohon maaf nggak tahu kenapa nggak ada suaranya di sana, itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Artinya masyarakat ini juga ikut serta. Dari situlah riwayat Jalan Dago atau disebut Dago Week ketika itu atau Dago Strat asal luarnya Ini terima kasih ya Bapak Satria, Bapak Bambang, Ibu Evelyn, Bapak Pasarseno, terima kasih Bapak Yayan, Sopian dan lain sebagainya. Dago Week. Nah, dari sini jadi pembangunan jalan Dago itu ketika ada PLTA di sana. Nah, PLTA itu tahun 1920-an, sedangkan gua Belanda tahun 1910-an. Kenapa dia nggak ngebangun jalan ini? Ada jalan Insinyur Juanda, ada jalan, cumanya itu kan komplek militer. Jadi jalannya itu jalan kamuflase. Itu menurut keterangan warga. Jadi warga sendiri mohon maaf ya, banyak ketika itu banyak pendidikannya yang kurang sehingga sampai saat ini banyak lain daripada itu banyak yang diintimidasi atau dihalang-halangi haknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Selalu ikutin channel kita. Silakan video-video kita bisa di-download, di-reupload. Namun belum ada tanggapan dan tindak lanjutnya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita makin jaya, sukses, dan jangan lupa berdoa dan juga terus berjuang untuk memperbaiki negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.